Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana seorang raja agung, penguasa Nusantara, bisa lenyap begitu saja dari catatan sejarah? Inilah kisah yang akan membuat kita semua merinding. Sebuah misteri dari puncak kejayaan Majapahit. Teka-teki hilangnya Raja Hayam Wuruk. Kita semua tahu namanya. Hayam Wuruk, sang raja Sanagara, yang bersama Mahapatih Gajah Mada menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Di masa pemerintahannya, kekayaan melimpah, seni berkembang, dan kekuasaan terbentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Ia adalah simbol kemakmuran. Raja yang dipuja rakyatnya. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada sebuah cerita yang jarang sekali diungkap. Sebuah cerita tentang malam terakhirnya di istana. Bayangkan, suasana di ibu kota Trowulan gemerlap dan megah. Tapi di suatu malam yang menentukan, suasana berubah menjadi sunyi yang mencekam. Di dalam Balairung Agung, Raja Hayam Wuruk duduk sendirian. Di hadapannya terbentang peta Nusantara yang telah susah payah ia satukan. Semua wilayah telah tunduk. Kerajaan telah mencapai puncak kemakmuran. Tapi anehnya, hati sang raja justru terasa hampa. Kekuasaan yang ia genggam terasa tak lagi bermakna. Apa yang sebenarnya ia cari? Menurut beberapa catatan dan bisikan turun-temurun, malam itu para abdi istana mendengar suara langkah kuda menjauh di tengah kegelapan. Mereka terkejut melihat sang raja keluar dari gerbang istana, tanpa mahkota kebesarannya, tanpa jubah kerajaannya, dan tanpa seorang pun pengawal. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, sehelai kain lusuh tersampir di bahunya. Wajahnya yang biasanya memancarkan wibawa dan kekuasaan, kini terlihat kosong, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Kuda itu terus melaju, menembus pekatnya malam, dan membawa sang raja pergi menjauh dari istana yang telah ia bangun. Sejak malam itu, Hayam Wuruk tidak pernah terlihat lagi. Ia menghilang begitu saja. Sejarah seolah terputus. Tidak ada catatan resmi tentang kematiannya. Tidak ada candi pemakaman atau abu jenazah yang ditemukan. Tidak ada upacara kremasi besar-besaran seperti yang seharusnya diterima seorang raja besar. Yang tersisa hanyalah tahta kosong di Trowulan dan sebuah pertanyaan besar yang menggantung hingga hari ini. Kemana perginya Raja Hayam Wuruk? Ketiadaan bukti ini melahirkan berbagai legenda dan spekulasi yang hidup di tengah masyarakat. Versi pertama yang paling populer menyebutkan bahwa sang raja memilih jalan spiritual. Ia meninggalkan duniawi untuk bertapa di tempat terpencil, menyucikan diri hingga mencapai tingkatan tertinggi dalam keyakinan Hindu-Buddha, yaitu moksa. Moksa adalah pembebasan jiwa dari siklus kelahiran kembali, bersatu dengan Yang Maha Kuasa bagi sebagian orang. Inilah akhir yang paling pantas bagi seorang raja bijaksana seperti Hayam Wuruk. Ia tidak mati, melainkan telah melampaui kematian itu sendiri. Namun, ada teori lain yang lebih dramatis dan penuh intrik politik. Beberapa ahli sejarah menduga bahwa hilangnya Hayam Wuruk bukanlah sebuah pilihan, melainkan hasil dari konflik internal istana. Setelah wafatnya Gajah Mada, kekuatan politik di Majapahit mulai terpecah. Ada kemungkinan sang raja merasa lelah dengan perebutan kekuasaan dan memilih untuk menyingkir, hidup sebagai rakyat biasa. Ia sengaja menghapus jejaknya agar bisa menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan di atas takhta. Versi ini melukiskan gambaran seorang pemimpin yang lelah dengan beban kekuasaan. Lalu, ada pula cerita rakyat yang paling mistis dan membuat bulu kuduk berdiri. Konon, kepergian Hayam Wuruk bukanlah sebuah akhir,
melainkan sebuah jeda. Legenda setempat di sekitar situs Trowulan percaya bahwa arwah sang raja tidak pernah benar-benar meninggalkan kerajaannya. Dikatakan bahwa setiap malam tertentu, terutama saat bulan purnama, warga masih bisa mendengar suara derap langkah kuda yang mendekat lalu berhenti tepat di depan bekas gerbang istana. Suara itu seolah menandakan kembalinya sang raja untuk mengawasi tanah yang ia cintai. Dan mitos yang paling terkenal adalah, jika kamu memiliki keberanian dan hati yang bersih, lalu menatap ke arah gerbang kuno itu di tengah malam, kamu mungkin akan melihat sebuah bayangan. Bayangan seorang pria berwibawa yang berdiri sejenak menatap istananya yang kini tinggal puing, sebelum akhirnya kembali menghilang ke dalam kegelapan. Apakah itu hanya sugesti? Ataukah memang arwah seorang raja yang masih terikat dengan tanggung jawabnya? Kisah hilangnya Hayam Wuruk mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam, bahwa kekuasaan dan kemegahan duniawi pada akhirnya akan sirna. Yang abadi adalah warisan dan misteri yang ditinggalkan. Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti apa yang terjadi pada malam itu. Apakah ia mencapai moksa, menyingkir dari politik, atau arwahnya masih menjaga Nusantara? Tapi satu hal yang pasti, legenda Ayong Wuruki sang raja yang menghilang akan terus hidup menjadi pengingat abadi tentang kejayaan dan misteri terbesar dari kerajaan Majapahit. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang paling kalian percaya? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri sejarah lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.